Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali dapat menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Malam ini kita akan bahas mengenai tantangan dan peluang pertumbuhan ekonomi tahun 2026. Tapi sebelum saya jabarkan dan juga kita bahas malam hari ini, kita lihat dulu bagaimana kemudian pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2025. Di kuartal pertama, kita lihat pertumbuhan ekonomi kita di angka 4,87% atau menurun dari kuartal keempat di tahun 2024 di angka 5,02%. Namun di kuartal kedua kita bisa lihat kita sempat rebound di angka 5,12% meskipun kala itu kondisi geopolitik menghantam Indonesia termasuk juga dengan perang dagang tarif Trump. Tapi insentif yang diberlakukan oleh pemerintah mampu menaikkan ataupun rebound pertumbuhan ekonomi di angka 5,12%. Di kuartal ketiga, pertumbuhan ekonomi kita masih berada di angka 5% namun menurun di 5,04% karena adanya gejolak ataupun dinamika dalam negeri seperti demonstrasi yang terjadi beberapa bulan yang lalu. Dan juga pemerintah akhirnya menggelontorkan sejumlah dana, ada 276 triliun yang diperkirakan akan mampu mendorong dan juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita di kuartal keempat yang diperkirakan mencapai 5,4%. Kita juga akan lihat bagaimana kemudian proyeksi di tahun 2026. Dari sejumlah pihak pemirsa, Core Indonesia memproyeksikan 4,9 sampai dengan 5,1%. Dari Bank Dunia 5,0 sampai dengan 5,2%. Dan dari pemerintah, Kemenko Perekonomian di angka 5,4%. Bahkan, Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa optimis angkanya bisa mencapai 6%. Akankah ini bisa tercapai? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum. Usai informasi berikut untuk Anda. Oke pemirsa, tampaknya kalau kita lihat pemerintah ini cukup optimis ya di 2026 ini bisa mencapai 5,4%. Bahkan Menkyu Purbaya seperti yang tadi Anda dengarkan bersama bisa di angka 6%. Akankah ini bisa terwujud di tengah kondisi kita yang saat ini? Apakah kondisi kita sudah membaik? Kita bahas malam hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah kami hadirkan untuk Anda di studio. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada Pak Raden Pardede yang merupakan penasehat ahli Menko Perekonomian. Selamat malam Pak Raden. Selamat malam. Apa kabar Pak? Selamat malam, kabar baik. Kabar baik, dan saya juga ingin menyapa ada Joshua Pardede, Wakil Ketua Komtab Makro dan Mikro Ekonomi Kadin. Selamat malam. Selamat malam Celia, selamat malam Bapak Ibu. Oke, kami juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa, Roy Mande. Ini merupakan Ketua Asosiasi Retail Asia Pasifik. Selamat malam Pak Roy. Selamat malam Celia, selamat malam para pemirsa. Oke, baik. Saya juga ingin menyapa untuk Anda pemirsa, Tengku Rifki, Ekonom LPM FEB UI. Selamat malam. Malam Mbak, apa kabar? Oke, kabar baik. Tentu saja ini yang jadi pertanyaan kita ya. Kalau kita lihat tadi ada sejumlah prediksi nih Pak Raden. Prediksi dari World Bank, kemudian prediksi juga dari Core Indonesia, dan prediksi dari Kemenko Perekonomian. Tapi ini ada perbedaan yang signifikan. Kenapa demikian? Namanya prediksi Oke. selalu akan berbeda. Setiap orang punya cara pandang yang berbeda-beda ya. Tetapi kalau kita lihat angka tadi itu 5%, terus ada yang 5,4% naik sedikit ya. Secara umum angka 5% sebetulnya is not bad at all. Tidak buruk sama sekali dibandingkan dengan banyak negara lain. Ya. Tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa kita ingin berlari lebih cepat. Karena kita ingin masuk di dalam negara yang berpendapatan tinggi, cita-cita kita sebelum 2045 atau juga kita sebutkan keluar dari middle income trap. Oleh karena itu, hitung-hitungan yang dibuat oleh Bappenas waktu itu sekitar 7% rata-rata atau 6,7 sampai 7% rata-rata adalah merupakan pertumbuhan yang ditargetkan kalau kita mau mencapai negara yang berpendapatan tinggi nantinya. Nah, tadi disebutkan bahwa Core, kemudian World Bank, IMF, OECD, ADB, just name it ya, semuanya kira-kira di 5%-an itu. Nah, pemerintah membuat 5,4% dan memang pemerintah harus sewajarnya membuat lebih tinggi supaya dia bekerja lebih keras. Karena dibuat lebih rendah, ya dia akan bekerja setengah-setengah juga. Terkesan pesimis ya kalau misalnya dibuat lebih rendah begitu. Karena itu akan berpengaruh terhadap seluruh pelaku bisnis juga. Pemerintah saja sudah rendah.
bagaimana kita mau optimis kalau pemerintahnya pesimis. Nah, itu sebetulnya kalau kita lihat dari waktu ke waktu, ya, proyeksi di dalam anggaran juga selalu begitu. Jadi artinya mereka taruh di situ angka itu adalah supaya pemerintah kerja keras. Sama seperti tadi bahwa ini bisa kita capai kalau semuanya berjalan dengan baik. Kalau semuanya berjalan dengan baik, tapi kalau prediksi dari Menkyu 6% itu realistis nggak sih? Itu harus kerja ekstra keras lagi kalau mau ke sana. Okay. Jadi saya kasih contoh ya Ibu. Ya. Kalau sekarang ini kita lihat bagaimana mau mencapai ke sana nih. Sekarang kan kebijakan yang dibuat pemerintah, satu adalah stimulus fiskal. Ya. Itu relatif sebetulnya tidak terlampau besar, tapi memang di semester kedua ini menjadi lebih besar dia karena relaksasi dari efisiensi yang dilakukan di semester kedua ini dibanding dengan semester pertama. Yang kedua adalah likuiditas ditambah oleh Menteri Keuangan, ya, dipindahkan dari Bank Indonesia ke Himbara. Ya, 2 mesin ini mulai jalan, ya sekarang ini. Tapi masih ada lagi. Tadi dikatakan oleh Pak Purbaya juga, kalau berjalan dengan baik. Nah itu yang menurut saya catatannya bagaimana supaya berjalan baik. Dan apa yang membuat ini tidak berjalan baik. Apa tuh? Menurut saya yang membuat ini berjalan baik, seperti urat nadi darah kita ini, masih banyak lemak-lemak itu. Ya, masih banyak hambatan-hambatan di situ. Itu yang harus dibersihkan. Oleh karena itu menurut saya bahwa debottlenecking itu menjadi penting. Kalau tidak, di-bypass saja. Itu loh, bypass. Itu obatnya kan, sama seperti kita kalau misalkan nadi darah kita sudah clog di dekat jantung kita ini, ya lemaknya sudah banyak. Ya, salah satu solusinya adalah di-bypass. Itu yang pertama. Yang kedua, juga tanpa peran daripada dunia usaha, investasi. Itu tadi yang 2 mesin yang digerakkan itu hanya bersifat temporer. Karena dunia usaha ini dibutuhkan keyakinan mereka, confidence mereka untuk berinvestasi dan kemudian mereka lah yang menciptakan lapangan kerja dan juga pendapatan. Hanya karena penciptaan lapangan kerja dan pendapatan yang terus-menerus itulah yang kemudian menjadi engine of growth. Itulah menjadi motor perekonomian itu. Karena kalau hanya likuiditas tadi, itu akan bersifat sementara. Nggak bisa terus-menerus itu. Harus permanen. Iya. Ada dukungan dari dunia usaha begitu ya? Betul. Demikian juga kalau hanya pemerintah, namanya aja stimulus. Stimulus itu bersifat sementara, nggak bisa terus-menerus. Kalau bersifat terus-menerus, itu bukan stimulus namanya. Baik. Kita tanyakan kepada dunia usaha. Pak Joshua mungkin bisa dijawab nih, ini katanya harus ada dorongan, harus ada bantuan, harus ada ekspansi dari dunia usaha sehingga mendatangkan investasi ke dalam negeri sehingga roda perekonomian kita bisa berputar dengan baik. Menurut Anda bagaimana saat ini dunia usaha? Ya memang kalau kami dari dunia usaha melihat bahwa situasi global memang masih dipenuhi dengan ketidakpastian, itu yang pertama. Yang kedua juga tentunya ada beberapa fakta yang tidak bisa kita pungkiri terkait dengan fenomena domestik ya, permasalahan domestik. Misalkan kita bicara terkait dengan pelemahan daya beli kelas menengah. Lalu kita bicara tadi sinkronisasi kebijakan baik itu fiskal dan moneter. Lalu juga kita melihat tadi mungkin kita refleksikan kelas menengah ataupun daya beli yang menengah itu sangat banyak ya. Misalkan tadi Pak Raden juga sudah menyampaikan likuiditas yang sudah disalurkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. Apakah sudah bisa menyulut permintaan kredit? Sepertinya belum juga ya, dan memang kelihatannya kami melihat bahwa permintaan kredit itu yang masih cukup lemah ya. Artinya selain tadi memang ada kebijakan fiskal, kebijakan moneter, memang kami melihat juga bahwa dunia usaha juga memerlukan suatu faktor X-nya ya dari kebijakan pemerintah, yakni yang bisa menciptakan kepercayaan ya, kepercayaan dalam hal ini confidence buat para pelaku usaha agar yang sebelumnya mungkin menunda untuk melakukan ekspansi, menunda untuk melakukan investasi, kedepannya ini akan lebih confidence lagi. Nah tentunya tadi dengan arahan dari pemerintah dan juga presiden bahwa target pertumbuhan ekonomi tahun depan
ini diperkirakan meningkat, tentunya ini kami meresponnya positif ya. Bagaimana dari sisi Kadin melihatnya ini hal yang positif, bahwa tentunya harus selalu ada optimisme di tahun berikutnya. Namun tentunya tadi ada beberapa tantangan yang tetap harus dijawab oleh pemerintah. Tadi debottlenecking itu penting sekali. Lalu kita bicara juga bagaimana penyerapan tenaga kerja. Ya, kita bicara saat ini meskipun memang tingkat pengangguran menurun, namun pada kenyataannya terjadi kelihatannya bahwa cukup banyak pekerja kita itu bekerja di sektor informal. Ya, sehingga makanya dari sisi pendapatan real masyarakat pun juga tidak meningkat banyak, sehingga itu menjadi salah satu permasalahan juga tadi mengapa daya beli masyarakat menjadi penurun. Dan ini terbukti ataupun ini bisa kita asal muasalnya adalah produktivitas perekonomian yang harus bisa kita tingkatkan lagi ke depannya. Karena mungkin dari sisi penyerapan tenaga kerja dari waktu ke waktu semakin menurun, karena kalau kita melihat juga dari postur lapangan usaha, PDB kita dari lapangan usaha, sektor padat modal ini cenderung berkinerja cukup baik ya. Misalkan kita melihat sektor jasa, pariwisata yang berkaitan transportasi, hotel, restoran. Lalu kita lihat juga misalkan infokom, jasa bisnis lainnya. Ini pertumbuhannya relatif dia melampaui sektor-sektor yang padat karya ya, yang bisa menyerap tenaga kerja. Belum lagi juga kita melihat tadi sektor padat karya saat ini, manufaktur ini juga mendapatkan tantangan sebagai konsekuensi dari resiprokal tarif dari Amerika Serikat. Ya, kami mengidentifikasi juga ada 7 industri setidaknya memiliki exposure langsung terhadap pasar Amerika Serikat. Ini tadi berdampak juga kepada PHK di berbagai sektor industri, sehingga makanya tentunya ini harus kembali lagi dijawab oleh kebijakan-kebijakan, salah satunya tadi debottlenecking dan juga streamlining kebijakan ataupun perizinan investasi ke depannya. Harus ditunjang, dan kita juga akan lihat bagaimana kemudian daya beli saat ini, bagaimana juga dengan sektor padat karya, nanti akan dijawab oleh Pak Roy usai jeda. Tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum.